Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rendah hati ya. Kemarin kita sudah membahas gemar membaca, kemudian pantang menyerah. Kemudian selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati ini juga tentu saja telah Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Beliau adalah suri teladan yang paling baik di dunia ini, yang membawa kita pada keselamatan fi dunya al akhirah. Tentu saja dipenuhi dengan sifat-sifat rendah hati yang harus kita teladani. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, yang artinya, langsung saja artinya, banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang rendah hati ya. Salah satunya adalah berbunyi seperti ini, yang artinya janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan hati yang sombong, hati yang serba merasa pintar, merasa cantik, merasa ganteng, merasa kaya dan sebagainya, merasa lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih gitu ya, merasa dirinya lebih dari orang lain. Itu adalah kebalikan dari rendah hati ya, yang artinya adalah bisa dikatakan dengan sombong ya. Karena rendah hati itu sangat luar biasa ya manfaatnya ya. Dalam bahasa Arab disebut tawadu atau rendah hati dalam bahasa Indonesia. Tawadu itu sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, tawaddu idza manilta alaihi nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi ya ma yatawaddu. Rendah hatilah kamu apabila kamu mendapatkan kedudukan di antara manusia-manusia, di antara orang-orang. Karena fa'inna rafi'al qaum, maka sesungguhnya kaum yang paling mulia adalah orang yang rendah hati. Jadi ketika kita mendapatkan kedudukan di antara teman-teman kita, jangan kita merasa sombong, merasa lebih dari mereka. Karena kelebihan itu, titipan itu, jabatan itu hanyalah titipan sementara. Jangan menjadikan diri kita sombong. Jangan menjadikan diri kita merasa lebih dari orang lain. Gitu ya. Apalagi tidak punya kedudukan. Jadi kita harus senantiasa rendah hati sesuai yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tawadhu fa inna tawadhu syahibal qaum syahibul aqli, maka bertawadulah kalian, atau dalam pepatah Arab mengatakan, rendah hatilah engkau, karena rendah hati itu adalah sebagian dari jernihnya akal pikiran kita gitu ya. Banyak sekali pepatah Arab yang mengkiaskan, yang menjelaskan tentang tawadhu. Kun najmi tawadhu fa inna tawadhu kan najmi, yang artinya seperti ini. Tawadhu itu seperti bintang yang kelihatan di atas air. Kelihatannya dekat padahal dia bintang, padahal dia jauh sekali. Wala takun kan najmi, janganlah engkau seperti asap yang kelihatannya membumbung tinggi padahal dia dekat, seperti itu. Orang tawadhu itu, orang rendah hati itu akan friendly, akan banyak teman. Orang akan merasa dia dekat dengannya, walaupun derajat dia tinggi, walaupun dia seorang presiden sekalipun. Sebagaimana yang Rasulullah Nabi Muhammad SAW contohkan, beliau seorang rasul, seorang presiden, seorang pemimpin dunia akhirat, dan beliau sangat rendah hati. Maka
beliau sangat dicintai dan sangat dicintai oleh umatnya. Begitu juga kalau pemimpin kita yang rendah hati, orang-orang akan merasa dekat dengannya, ya, walaupun dia. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang merasa dekat dengan Rasul, orang-orang soleh. Padahal Rasul itu adalah mulia, gitu ya, sangat mulia. Walaupun beliau sangat mulia di sisi Allah, tetapi sangat dicintai oleh makhluknya. Begitu juga kalau kita rendah hati, ya, kalau kita rendah hati, maka orang-orang akan banyak yang mencintai kita, orang-orang banyak akan menganggap kita teman. Baiklah anak-anak, langsung di sini adalah langsung tugasnya aja ya, penjelasannya sampai sini aja. Tugasnya adalah ini, menulis contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari dari nomor 1 sampai nomor 6. Itu aja tugasnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.